Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gue Ajis di konten Kamis Horor. Jadi pada episode kali ini gue sudah kedatangan narasumbernya. Iya, Mungkin kalau yang udah ngeliat nih nggak asing lah. Enggak. Masih asing. Ya bisa diperkenalkan diri dulu sebelum kita mulai. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Alfi Romi. Nama gue Alfi Romi, bisa dipanggil Romi atau Ganteng. Ganteng. Gitu aja. Gue enaknya manggilnya apa nih? Terserah. Ganteng. Boleh, cuman yang enak aja penonton ntar. Sibuk apa sekarang nih Ganteng? Ya, aduh, nggak enak kan, bener kan? Kan gue sudah saya bilang. Ya sehari-hari sibuk kantor aja lah, gue karyawan, masih jadi budak korporat gue. Ngantornya di mana itu? Kantornya di, Sebutin nggak? boleh. Kantor di Indomusigram. Buat yang belum tahu, Indomusigram adalah sebuah platform online ya, yang merepost orang-orang cover. Di YouTube juga sering main musik lah, meskipun nggak jago-jago amat. Gitu sih. Lo di sana sebagai apa nih? Gue di sana sebagai anak buah bos. Anak buah bos. Lebih spesifiknya sih divisi konten ya. Gue ngurus konten, ono ini lah. Ono ini. Oke, jadi gue dengar lo ini punya banyak pengalaman mistis nih. Banyak banget tuh. Banyak ya? Sebenarnya gue dari dulu lagi nyari-nyari wadah di mana gue bisa cerita pengalaman horor gue gitu, dan akhirnya sekarang gue menemukan wadah itu ya. Jebros Reborn. Lo ketemu dengan orang yang tepat. Yoi, keren bro. Gue ajak tos nih. Jebros Reborn. Oke. Kayak warkop aja Reborn. Jadi lo hari ini datang ke sini, lo pengen bawain cerita mistis lo yang mana? Oh, gue sebenarnya ada 3 fase cerita mistis. 3 fase, lo bawain semuanya berarti nih? Gue ceritain semuanya hari ini. Cuman yang nggak panjang-panjang lah. Oke. Gue persingkat. Oke. Oke. Jadi daripada kita basa-basi nih, langsung aja dipersilahkan. Oke, jadi gue tuh adalah orang ya. Gue adalah orang ya, yang nggak percaya setan gue. Nggak percaya sama sekali. Karena menurut gue setan itu cuma ada di film doang. Dan gue di dunia nyata juga nggak pernah ngalamin ketemu setan atau apa. Sampai ketika waktu itu gue SD, kalau nggak salah kelas 5 atau kelas 6 lah gue. Gue nginep di salah satu villa di Puncak. Gue nginep di situ. Terus biasalah, kan acara keluarga ya. Maksudnya kayak semua keluarga kumpul situ. Dan biasalah kan ada geng bocah gitu. Geng bocah. Jadi kayak yang bapak-bapak sama bapak-bapak. Bocah gitu. Nah, itu villa itu 2 lantai villanya. Gue dari awal udah di warning sama semua sepupu gue gitu. Udah lu nggak usah, jangan takut ntar di sono, jangan main-main sendiri. Soalnya villa ini terkenal banyak hantunya. Dan emang itu tuh villa disewain murah banget. Karena banyak hantunya. Gitu. Berarti lu ngincer di sana karena murah? Bukan gua, ya. Gitu. Nah, gua nggak percaya. Karena gue emang ngeliat setan tuh cuma ada di film, gue mikirnya. Oke. Nggak ada setan-setanan lah. Dan orang yang bisa ngeliat pun mungkin yang mata batinnya udah kebuka kan. Nah, akhirnya gue main lah sama bocah-bocah. Oke. Bapak ibu tuh lagi prepare tuh di lantai bawah. Nah, gue sama geng bocah gue berempat kalau nggak salah tuh ke lantai atas. Bocahnya siapa aja tuh? Coba sebutin. Bocahnya lupa gue. Kalau nggak salah namanya Dina, Raffi, sama siapa ya? Siapa nih? Lupa gue satu lagi. Berarti ada cewek, ada cowok. Ya cowok 3, gue bertiga. Satu lagi cewek. Oke. Terus? Kalau misalnya dulu gue udah ngerti pacaran, gue pacarin ceweknya. Emang cantik? Lumayan. Sekarang udah nikah dia, gue belum. Oke, nah main lantai 2 nih. Lantai 2 awalnya nggak ada apa-apaan. Lantainya tuh karpet. Villa itu keren banget tuh, lantai karpet. Jadi kalau langkah tuh bunyinya blebeb-blebeb, bukan pak-pak. Kan kalau lantai atau kayak gini nih kan pak-pak nih. Nah, awalnya blebeb-blebeb. Awalnya gue biasanya tuh normal tuh main kejar-kejaran di lorong. Tiba-tiba kita lagi diem. Ada suara blebeb-blebeb. Oh, ada suara kaki. Gue mikirnya itu paling si om inilah, bilang gitu kan. Paling itu si om ini nggak ada apa-apa lah. Main lagi. Pas main kita bosan. Akhirnya kita ganti game. Kan kita kejaran tuh. Ganti game petak umpet. Nah ini nih di sini nih petak umpet. Gambreng si Dina jaga tuh yang cewek. Jaga, kita semua ngumpet. Nah gue masuk ke kamar. Pas masuk ke kamar, normal nih awal nih. Gue diem aja kan. Pas gue ngeliat di
kasur kok kayak ada yang ganjel. Mata gue minus dulu. Gue dari kelas 6 itu mata gue udah minus, cuman gue nggak pakai kacamata. Jadi agak butik lah mata gue. Gue panggil teman gue, sini, ikut gue ngumpet. Nangis, teriak, wah. Pas gue lihat, ada apa lu nangis? Di kasur, di bawah bantal, tangan kayak begini. Wah anjing itu, sumpah gue nggak bohong. Itu pertama kali selama gue hidup gue ngeliat ada setan. Tapi lu ngecek nggak di situ? Kagak berani lah gue, gitu. Nggak berani lah gue, gila lu kecil. Tapi lu bisa pastiin itu bukan anggota Bukan anggota tangan orang, bukan boneka, tangan kayak gini nih. Wah anjir, itu gue langsung merinding goblok. Kita semua nangis ke bawah, ngadu ke orang tua. Saat itu juga, detik itu juga kita langsung check out dari villa. Oh berarti langsung cabut? Langsung cabut. Soalnya ada 2 bocah yang ngeliat. Kecuali gue doang yang lihat, gue yang nangis, gue yang ngadu, mungkin gak dipercaya. Tapi gue akuin si villanya bagus, gede, ada biliarnya, ada kolam renangnya. Cuman, ya ada setannya. Itu pengalaman horor pertama gue tuh. Nah dari situ gue percaya sama setan. Berarti itu di mana? Di Bogor tepatnya? Di puncak. Puncak Bogor ya, Cisarua itu ya. Oke. Gitu. Terus selain itu? Nah, ngupot dulu. Oke, gue tungguin. Akhirnya seiring berjalannya waktu, gue nggak ngeliat ada penampakan lagi sampai gue SMA. Jadi SMP gue hidup gue tenang. Paling gue ngeliat di film bioskop pocong beranak gitu lah. Nah terus akhirnya gue SMA udah tinggal di rumah gue sekarang nih. Di sebuah komplek besar di Bekasi lah. Besar nih berarti? Besar, tapi sering banjir. Tinggal gue di situ. Tinggal di situ. Kamar gue misah dong sama nyokap gue, bokap gue misah kan. Kamar bokap nyokap gue di ujung, gue di sebelah kiri, paling kiri lah sendirian. Nah itu gue sering ngerasa ada yang jalan di atas gue. Mungkin gue mikirnya kucing atau apa ya. Di plafon atau gimana? Di plafon. Bener-bener kayak pas dicek sama orang beneran kucing. Gue lega, ya kan, lega. Terus sering berjalannya waktu, makin ada kejanggalan tuh. Di pintu rumah gue kan bahannya kayu. Ada yang garuk, gitu-gitu. Ada yang garuk. Wah makin nggak beres nih. Cuman gue nggak ngeliat pakai mata. Nggak pakai mata. Terus akhirnya gue ngadu ke mak gue cuman iya doang lah, kayak apaan sih, nggak ada kok gini, nggak ada. Dikiranya lu ngarang. Dikira gue ngarang. Gitu. Dikira gue bikin konten doang. Gitu. Nah habis itu sering berjalannya waktu terus kayak begitulah. Gue mengalami gangguan kayak ada yang jalan di plafon, cuma jalannya kayak cuma sekelewat. Kan kalau kucing jalan kan logikanya pak sono kan ya. Ini emang enggak di atas gue doang. Literally di atas gue. Habis itu gue bilang ke mak gue tetap gak percaya. Akhirnya mak gue cerita ke tetangga gue. Cerita ke tetangga gue nih katanya dengar bisa ngeliat. Ternyata itu tetangga lu yang di atas? Tetangga gue lagi main kelereng. Ini acara komedi apa horor sih anjing. Terus. Nah, terus lagi. Nah, mak gue cerita ke tetangga gue kan. Tetangga gue bisa ngeliat. Habis itu gue pulang sekolah, mak gue nyamperin gue. Bang, Umi udah cerita ke Bu inilah, sensor lah. Kenapa Mi? Ternyata di atas rumah kita ada kuntilanak merah katanya. Serius? Ada kunti merah, iya. Terus gimana cara ngusirnya? Pohon sawo apa pohon serikaya ya? Gue lupa. Pohon apa gitu? Di sebelah kanan rumah gue harus tebang katanya. Harus tebang. Kalau ditebang marah nggak tuh? Nah itu dia. Gue tanya gitu persis. Marah nggak tapi malah pergi apa gimana? Ya enggak, tebang aja katanya. Tapi ntar ditemenin sama satu ustadz. Gitu. Akhirnya sampai suatu ketika ustadznya datang, nebang pohon, baca doa gitulah. Baca doa. Udah, sampai sekarang gue nggak ada gangguan lagi. Cuman tuh gue nggak lihat sampai sekarang. Sebenarnya gue penasaran pengen lihat kuntilanak merahnya. Berarti udah itu gangguan pertama dan terakhir di rumah lu? Itu gangguan terakhir di rumah gue. Nah si Kunti pertanyaannya sekarang dia kemana? Kayaknya ke rumah tangga gue. Karena biji pohon sawonya gue taruh di tangga gue. Tanam di situ? Gue tanam di situ. Tumbuh tinggal pindah. Gitu. Oke, terus gitu selain sih. Itu? Ada terakhir. Terakhir. Nah, saya menjalani waktu nih. Dari SMA sampai kerja gue. Di interview kan, gue pas pertama kali datang ke kantor tempat kerja gue sekarang ini, di kantor Indomosigram.
gue first impression gue anjir gede banget nih rumah cok gituin gede banget nih rumah gila pasti ada isinya nih tapi enggak kayaknya karena ada yang tinggal kayaknya nggak ada isinya Tapi nggak ada isinya sebelumnya itu gedung apa? Lu ini kan? belum gue tanya nah gue masuk interview akhirnya keterima kerja dong keterima kerja nah terus habis itu gue di depan tempat kantor Indo Musikgram tuh ada tempat kopi. Oke. Nah gue ngobrol sama yang punya Landstar, kebetulan lagi ngopi, lagi ngerokok di situ. Namanya Bang Dani. Bang, ini rumah dari tahun berapa bang? Oh ini lama banget cuy, dari tahun 90-an katanya. Apa 80-an gue nggak tahu dah. Jangan bokap gue masih ada, katanya gitu. Tapi lu berarti lu tidur di sini bang, di dalam ada kamar, kata gue gitu kan. Gue berusaha kayak pengen cari tahu ada yang tinggal nggak di rumah itu. Ada yang, lu tinggal di sini bang? Oh enggak cuy, gue di belakang. Jadi ini emang pure kantor doang, kosong. Wah, di situ gue udah kayak, wah ini berarti rumah gede tiap malam kosong. Berarti logikanya ada yang nunggu. Oke lah, jadi kalau gitu. 40 hari dikosongin aja. Makanya. Nah, tapi hati gue udah 40 hari kagak ada yang ngisi. Waduh. Next. Kerjalah gue 2019 itu ya. Sampai 2021, berarti 2 tahun tuh. Gue gak mengalami gangguan apa-apa. Nah terus di 2021 gue lagi dulu di ruang tamu. Mau pulang gawe sama satu cewek depan gue. Tapi biasa aja mukanya. Katanya tuh. Oke. Ngobrol gue. Emang kalau nggak biasa kenapa? Kalau nggak biasa gue ceritain lebih detail. Cantik ceweknya tuh, rambutnya panjang, gue gituin. Sayangnya tidak. Oke. Ngobrol gue sama dia tuh. Ngobrol. Kebetulan pintu ke halaman kebuka. Di rumah itu ada halamannya. Ada ayunan segala macam. Itu jam 8:30 atau 9 gitu, gue lupa. Ngobrol. Oke, main HP. Biasa kan orang zaman sekarang ngobrol main HP pasti kan. Main HP, nggak ada suara apa-apa kita. Ada ketawa di sebelah kanan gue. Gitu. Wah, yang gue kira yang denger gue doang. Ternyata cewek di depan gue denger. Dia panik. Mungkin karena kurang ibadah jadi panik, ya kan. Habis itu gue tanya, lu denger kan? Denger. Wah anjir. Kebetulan teman-teman gue datang semua tuh. Datang, ada apaan? Ada yang ketawa tadi bang di sebelah kanan. Wah kacau. Nah, ada Bang Dani lewat nih yang punya Landstar, yang punya kantor gue. Bang tadi kita berdua denger ada yang ketawa bang. Oh sama kayak gue berarti cuy dulu katanya. Kayak gitu. Habis itu oke. Kalau gitu berarti di sini fix ada yang nunggu. Nah habis itu skip lagi sampai 2021 akhir. 2021 akhir ada satu karyawan Indo Musikgram badannya gede. Ya sebetulnya inisialnya Gusti lah. Dia lari. Nyamperin gue sama teman-teman gue. Kenapa lu Gus? Ini tadi gue ngeliat ada penampakan katanya. Apaan penampakan apaan? Ular katanya gitu. Ternyata yang bisa jadi ular beneran? Kagak gede. Gak normal? Kagak normal. Ya segede orang. Segede orang. Kayak gue nih ceritain lagi. Kayak gimana Gus ularnya Gus? Warna putih. Perempuan katanya. Cuma badannya ular. Ya kayak gini lah. Kayak gitulah. Kayak gitu. Siluman. Habis itu gue telusuri lagi lebih dalam lagi. Gue tanya ke seseorang adalah dia bisa ngeliat juga. Emang bener di sini ada gue nanya bukan gitu nanya. Ada yang nunggu nggak di kantor ini? Gue tanya gitu. Ada yang nunggu nggak? Ada katanya. Cuman yang paling mendominasi 2 genderuwo sama ular katanya. Wah berarti benar. Berarti benar. Salah satunya udah disebut. Nah semenjak gue dengar kayak gitu gue nggak pernah pulang malam lagi. Kalaupun pulang malam gue selalu ditemenin orang gitu lah. Kayak gitu sih, siluman ular. Nah semenjak di situ gue masih tetap setengah-setengah lah percayanya lah. Karena kan gue belum lihat sendiri pakai mata gue. Oke. Gitu. Tapi lu belum, tadi kan disebutin 2 tuh. Yang genderuwonya belum pernah ngewujudin. Mungkin aja yang ketawa itu genderuwo, cewek genderuwonya. Tapi ketawanya kan kalau genderuwo, gue juga belum tahu sih ketawa genderuwo gimana ya. Biasanya kan ketawa identik dengan kuntilanak. Iya sih. Ya nggak tau lah ya. Yang jelas sih katanya penunggunya banyak, cuman yang mendominasi kayak ibaratnya leadernya lah. Oke. Leader itu ya cuman 2 itu, ular sama genderuwo gitu. Di belakang kamera lah bisik-bisik. Siapa gitu. Gue nggak tahu bisik-bisik apa. Oke, terus dari situ lo ada pengalaman lain nggak? Nah, terakhir. Oke. Gue masih belum bisa move on jujur dari si ular ini.
Pokoknya setiap ada karyawan baru atau siapa, gue selalu kasih tahu di sini ada penunggunya, ular-ular gitu genderuwo gitu. Padahal gue sendiri belum ngebuktiin ada itu. Nah kebetulan banget nih 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu gitu ya. Gue baru balik dari event, konser. Pulang-pulang tuh sampai jam setengah satu, gue ngopi data di laptop. Ditemenin sama teman gue, namanya Dimas. Temenin, karena gue penakut jujur. Gara-gara pengalaman yang ngeliat tangan itu gue jadi takut. Sebelumnya kagak takut gue. Ngobrol sama Dimas berdua. Udah kelar nih datanya, gue shutdown laptopnya. Dimas kabur ninggalin gue. Kenapa tuh dia? Biasa ngecandain. Kabur, kenyang ya? Kabur terus gue panik ya, Dim, jangan ninggalin gue Dim, gituin. Kagak, gak ada apa-apaan Pak. Gue balik matiin lampu, keluar. Nah pas gue pengen tutup pintu terakhir nih, pintu terakhir, belakang gue ada yang gini. Gitu. Kucing? Bukan, gak ada kucing. Pokoknya itu benar-benar nyata di belakang gue percis kayak begitu. Tapi lu nggak noleh? Nggak berani saya. Terus ketika saya noleh, muka ularnya gitu, ya kan, serem. Nah habis itu dari situ udah, kalau gitu, gue percaya sama yang namanya setan lah, semenjak kejadian yang gue alami itulah. Berarti sampai sekarang nih lu percaya nih, detik ini, karena lu pernah ngalamin beberapa kejadian yang sampai terakhir itu yang cukup ekstrim lah, dengan suara itu. Betul. Dan gue juga tahu dari mana ya, tahu dari Kiprana, nggak salah. Katanya makhluk kayak gitu tuh kalau sampai bersuara tuh berarti udah tinggi itu levelnya tuh. Pokoknya kalau bisa sampai gerakin barang. Kalau misalnya yang masih rendah banget tuh orbs katanya orbs. Apalah gitu. Kalau misalkan makin tinggi lagi gerakin barang, bersuara kayak gitu. Namanya level tinggi lagi tampak. Nah, cuman kan teman gue ngeliat. Iya benar. Iya kan? Apa mungkin pas dia ngomong ke gue itu dia lagi ngeluarin semua kekuatannya kan nggak tahu. Itu sih. Ngeluarin suara aja udah serem lah, bikin serem. Ini. Seandainya kan bisa lihat rekaman CCTV-nya tuh jam segitu, gue lupa jamnya sih. Ada pasti tuh. Nggak tahu gue doang denger, nggak tahu semua denger. Itu nyata banget. Kacau. Terakhir berarti itu nih. Mungkin kita tutup aja kali. Boleh. Oke, mungkin cukup sekian dari episode Kamis Horor kali ini. Terus suruh subscribe yang nonton. Buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa subscribe yang merah di bawah, kalian klik sampai jadi abu-abu ya. Terus juga kalau misalkan seru ceritanya dari gua, meskipun nggak tahu nih gua seru kagak, kalian share ke grup WhatsApp keluarga. Itu ya sih paling. Mungkin cerita kali ini cukup sekian, dan buat kalian yang nonton kalau punya cerita serem juga bisa dibagiin aja, nanti bisa kirim email gue atau DM aja di Instagram gue. Nanti kalau misalkan cerita kalian menarik, ya bisalah kita ngobrol-ngobrol bareng di sini, ataupun nanti bisa cerita kalian gue bawain di next episode gitu. Yoi. Mungkin cukup segitu aja. Ya, cukup segitu aja. Thanks for watching this video and see you. Bye bye.